Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Zahra. Jadi, teman-teman, di sini kita akan membahas bersama tentang materi kimia kelas 10, yaitu tata nama senyawa. Nah, tata nama senyawa ini dibagi menjadi beberapa senyawa dengan kata kunci tertentu gitu. Yang pertama ada senyawa biner dari unsur logam dan non-logam. Nah, senyawa ini kalau dari unsur logam dan non-logam atau dalam sistem periodik unsur itu kan ada tuh dibagi. Sistem yang non-logam itu ada di sebelah kanan, sedangkan sistem yang logam itu ada yang di sebelah kiri. Nah, kalau gabungan antara unsur logam dan non-logam itu biasanya adalah senyawa ion. Kemudian senyawa ion itu terdiri atas ion yang positif itu dari logam dan ion yang negatif itu dari yang non-logam. Nah, habis itu ditambah akhiran ida. Kation dengan muatan atau biloks lebih dari satu itu diberi angka Romawi. Nah, untuk yang memiliki biloks lebih dari satu itu biasanya adalah besi, habis itu ada timbal juga atau logam-logam yang ada di golongan transisi atau di golongan B yang ada di tengah-tengah sistem periodik unsur itu. Nah, untuk contohnya sendiri itu bagaimana? Nah, misalnya di sini ada NaCl. Nah, itu kationnya dari logam yaitu natrium, kemudian anionnya itu dari klorin atau Cl non-logam. Nah, habis itu namanya itu gimana? Nah, penamaannya tadi itu dari ion positif kemudian negatif. Maka dari itu di sini dari natrium klor tambah akhiran ida menjadi natrium klorida. Kemudian di sini ada besi. Besi itu memiliki dua biloks yaitu 2 plus dan juga 3 plus. Nah, misalnya di sini FeCl3, kationnya itu Fe3 plus. Nah, jadi kan ini FeCl3 ya. Nah, Cl3 di sini itu nyebrang di sini menjadi biloksnya Fe. Kemudian Fe di sini kan satu, berarti nanti jadi biloksnya Cl atau min gitu. Jadi di sini kationnya berupa Fe3 plus dan juga anionnya berupa Cl-min. Nah, untuk tata namanya sendiri karena Fe ini memiliki bilangan oksidasi yang lebih dari satu, maka besi ini harus dikasih angka Romawi, yaitu sesuai muatan atau biloksnya. Nah, jadi penamaannya itu dari kationnya dulu, yaitu besi 3 klorida atau nama umumnya itu feriklorida gitu. Lanjut di sini ada K2O. K2O ini kalau K2O, jadi kan ininya nyebrang ya, teman-teman. Tinggal K2. Dua di sini menjadi biloksnya O, berarti O2 min, terus O-nya ada satu, berarti satu nyebrang ke sini menjadi K plus gitu. Nah, karena di sini kalium memiliki biloks yang hanya satu, yaitu plus saja, maka dari itu namanya itu biasa aja ditambah akhiran ida, jadi namanya kalium oksida. Lanjut, selanjutnya itu ada FeCl2. Ingat, karena Fe tadi memiliki biloks yang lebih dari satu, maka dari itu besi di sini harus harus memiliki bilangan Romawi atau muatannya itu dicantumkan di bilangan Romawi gitu, biloksnya. Jadi di sini besi 2 klorida atau nama lainnya itu ferroklorida gitu. Selanjutnya MgO. MgO itu Mg itu memiliki muatan 2 plus dan juga O itu memiliki muatan 2 min. Nah, karena Mg di sini muatannya itu hanya 2 plus atau dia itu merupakan golongan 2A, nah maka dari itu hanya satu biloks, jadi tidak perlu dicantumkan angka Romawinya, sehingga namanya itu menjadi magnesium klorida, begitu teman-teman. Nah, bisa lanjut ke selanjutnya, yaitu ada senyawa biner dari non-logam dan non-logam. Kalau tadi itu kan logam sama non-logam, jadi menjadi ion. Kalau non-logam sama non-logam, nah tata penamaannya gimana? Tata penamaannya itu diurutkan aja dari non-logam yang pertama, diikuti dengan non-logam yang kedua, ditambah akhiran ida. Kemudian, jika dua unsur lebih dari dua senyawa, maka diberi keterangan. Keterangan di sini maksudnya yaitu kalau satu mono, dua di, tiga tri, empat tetra, lima penta, enam heksa, tujuh hepta, delapan okta, sembilan nona, dan 10 deka. Contohnya sendiri itu seperti apa? Contohnya seperti ini, teman-teman. Misal C, ini kan non-logam sama non-logam. C itu non-logam, O non-logam. Nah, ingat, tadi itu dikasih akhiran ida sama setiap ionnya itu dikasih ion, misal ion yang pertama itu nggak usah
Kalau ion pertama hanya satu itu cuman disebutkan aja, tapi kalau ion yang kedua itu satu tetap dikasih ya monodinya. Misal ini CO berarti kan karbon monoksida. Kalau CO2 O-nya ada dua berarti karbon dioksida. Kemudian NO berarti nitrogen monoksida, satu kan monoksida. NO2 berarti nitrogen nitrogen dioksida. Nah, ini ada kasus khusus yaitu misalkan yang depan ini ada koefisiennya juga atau ada jumlahnya. Misal ini kan jumlahnya 2 terus habis itu O-nya 5 ya. Berarti N2O5. Nah, ini dikasih awalan, teman-teman. Berarti di nitrogen, karena nitrogennya ada 2 kemudian pentaoksida. Ingat, ida di akhir, penta di depan, karena ini ada 5. Contoh selanjutnya yaitu Cl2O7. Nah, Cl-nya di sini ada 2, makanya diklorin, kemudian O-nya ada 7, hepta, kemudian oksigen itu oksigen, tambah ida berarti oksida. Berarti namanya diklorin heptaoksida. Itu. Nah, selanjutnya lanjut yaitu ke ion poliatomik. Nah, ion poliatomik ini gimana? Maksudnya ion poliatomik itu hampir sama seperti logam dan juga non-logam, cuman di sini anionnya itu anion yang khusus atau anion kompleks. Jadi kayak misal SO4, kemudian NO3, NO2, OH, CO2, CO3 gitu. Nah, tata cara penamaannya itu seperti apa? Nah, tata cara penamaannya itu dimulai dari ion positif, kation, kemudian dilanjutkan dengan anion. Kemudian ion logam lebih dari satu muatan diberi angka Romawi sesuai dengan muatannya. Maksudnya ini yang bagian logam-logam ini tadi yang memiliki bilox lebih dari satu ya, teman-teman. Nanti dikasih. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini akan tadi sampai ion poliatomik ya. Maaf, ini tadi terputus jaringannya. Jadi, untuk ion logam yang lebih dari satu muatan, itu diberi angka Romawi sesuai muatannya. Misalkan kalau besi, itu tadi kan muatannya lebih dari satu ya. Misal ada Fe2, ada Fe3 gitu. Nah, untuk membedakan antara Fe2 atau Fe3, kita kasih muatan di depannya atau dalam angka Romawi gitu. Misalkan FeSO4 berarti Fe 12. Ingat SO4 itu 2 min ya. Jadi ini ke sana terus habis itu Fe-nya ke sana, Fe-nya 2+ gitu. Nah, menjadi besi 2 sulfat. SO4 itu adalah sulfat. Kemudian MgSO4 berarti magnesium sulfat karena Mg-nya memiliki satu bilox. Jadi tidak perlu dikasih angka Romawi ya di depannya. Terus ini tembaga. Tembaga ini juga memiliki beberapa bilox, teman-teman. Misalkan ada tembaga 3, tembaga 2 gitu ya. Nah, misal ini CuNO3 dua kali. Nah, dua ini akan menjadi muatan Cu di sini. Nah, sedangkan Cu yang satu ini akan menjadi muatan NO3 min gitu. Jadi namanya menjadi tembaga karena ini muatannya 2 menjadi tembaga 2. Habis itu karena ini NO3 berarti namanya nitrat gitu. Nah, selanjutnya ada KNO3. Ini sama, cuman karena kalium hanya memiliki satu bilox saja, jadi disebutkan kalium nitrat. Habis itu seng atau Zn ini memiliki satu bilox saja. Nah, Zn ini memiliki muatan 2, habis itu OH itu merupakan muatannya satu, karena dari sini satu pindah ke sana silang ya teman-teman. Habis itu berarti diberi nama seng hidroksida gitu. Nah, selanjutnya ada senyawa asam. Senyawa asam itu hampir sama juga karena biasanya anionnya itu merupakan anion kompleks atau anion yang udah ada daftar anionnya. Nanti akan saya kasih di deskripsinya. Nah, contohnya sendiri itu bagaimana? Nah, di sini itu misalkan asam biner itu dari 2 unsur, itu penamaannya asam diikuti sisanya dan ditambahi ida. Kalau 3 jenis itu asam, sisa asam anion poliatom atau yang kompleks tadi maksud saya, tidak usah dikasih nama akhir ida. Bedanya di situ ya. Misal ini kan 2 ya, 2 unsur ya, berarti HF. Namanya asam fluorida. H ini asam, F itu fluor menjadi fluorida. Kalau HNO3, nah NO3 ini merupakan anion poliatomik. Jadi tidak usah dikasih
akhiran ida. Langsung namanya ini. Nah, H ini asam, NO3 adalah nitrat, makanya asam nitrat. Kalau ini nanti NO2 berarti asam nitrit gitu. Ini misalkan H2CO3, H plus CO3 2 min. Nah, namanya asam. Nah, ion poliatomik ini namanya karbonat. Selanjutnya CH3COOH, ini yang tidak asing bagi teman-teman semua juga. Ini terdiri dari H plus dan CH3COO min. Namanya itu asam asetat gitu. Nah, mungkin sekian untuk tata nama senyawa yang dibahas kali ini ada 4. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk eh, katalog atau daftar-daftar anion nanti akan saya tambahkan di deskripsi grup dengan beserta dengan materi yang udah disampaikan hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.